Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, insyaallah siang ini tema pembahasan kita adalah tentang keutamaan menjaga waktu di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, waktu luang merupakan sebuah kenikmatan yang seringkali kita lalai dalam menggunakannya, dan tak jarang kita baru merasakan penyesalan setelah kita menyia-nyiakannya. Dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maqbulun fihima katsirum minan nas as-sihah wal faragh." Ni'matani, ada dua buah kenikmatan yang seringkali manusia lalai dalam menggunakannya dengan baik, yaitu nikmat kesehatan. Ketika kita sehat, kita mungkin merasa kita tidak akan pernah sakit dan tidak akan pernah meninggal. Dan nikmat waktu luang, karena waktu luang jika tak digunakan dengan sebaik-baiknya bisa mendatangkan kerusakan, apalagi bagi para pemuda. Dikatakan dalam sebuah pepatah bahwasanya waktu itu al-waktu asmanu min az-zahab, waktu itu harganya lebih mahal daripada emas. Dan juga Imam Asy-Syafi'i memberikan nasihat kepada kita tentang wajibnya kita menjaga waktu. Kata beliau, al-waktu kasayf, waktu bagaikan sebuah pedang yang sangat tajam. Illam ta'tahu yaqta'uka, jika engkau tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan memotong dan menebas lehermu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara bentuk kita menjaga waktu adalah dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, banyak belajar ilmu agama, mengulanginya, memperbanyak berzikir, berinfak, bersedekah, apalagi di bulan Ramadan. Disebutkan dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi iza dakhala al-ashru ay ashru Ramadan, apabila Nabi kita memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, ahya laila, maka beliau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, dengan cara membaca Al-Quran, berzikir, qiyamul lail, dan masih banyak lagi. Wa yaqazu ahlah, dan beliau membangunkan semua anggota keluarganya. Beliau membangunkan istrinya, anak-anaknya, dan pembantunya agar fokus beribadah dan memanfaatkan sisa terakhir di bulan Ramadan. Wajadda wasyaddal mi'zar, dan beliau lebih mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya ini merupakan kiasan bahwasanya Nabi kita meninggalkan buat sementara istri beliau, ya, agar lebih fokus beribadah di sisa terakhir bulan Ramadan. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kenapa kita diperintahkan untuk menjaga waktu dengan sebaik-baiknya? Karena waktu yang kita rasakan sekarang ini, ya, akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu bani adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'al an khamsin, tidak akan bergeser, tidak akan bergerak kaki kita di hari kiamat, ya, di hari akhir, sampai kita semuanya ditanya tentang 5 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Yang pertama adalah tentang umur kita, tentang usia kita, bagaimana kita menggunakan usia kita dari kecil, dari balik sampai meninggal. Apakah kita menggunakannya untuk ketaatan, ataukah untuk kemaksiatan, ataukah untuk kesia-siaan belaka.
Kemudian wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, karena masa muda merupakan masa di mana berkumpul dua potensi besar, ya. Pertama, kekuatan akal yang cerdas, dan kekuatan fisik. Ini akan ditanya pada hari kiamat nanti. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa malihi min aina iktasabah, tentang hartanya, tentang harta kita. Dari mana kita mendapatkan harta kita? Apakah dengan cara yang haram seperti korupsi, kolusi, nepotisme yang haram, atau mencuri, merampok, menipu, ataukah dengan cara yang halal yang dibenarkan? Kemudian yang keempat, wa fima anfaqah, harta kita ke mana kita infakkan. Sebab dalam sebagian harta kita ada haknya orang lain, maka kita disunahkan dan dianjurkan untuk memperbanyak infak dan sedekah, terutama di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, wa maza amila fima alima, apa yang ia amalkan dari ilmu yang ia miliki. Karena tujuan kita belajar adalah untuk beramal, bukan untuk berdebat, bukan untuk memperbanyak pengetahuan, wawasan atau khazanah, tetapi untuk beramal. Sebab al ilmu bila amal kasyajari bila samarin, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Jika kita hanya punya ilmu namun tak beramal, maka kita sama dengan orang-orang Yahudi. Mereka memiliki ilmu yang tinggi, namun mereka dilaknat disebabkan karena mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Dan sebaliknya, jika kita hanya semangat beramal namun kita tak punya ilmu, maka kita akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Inilah orang-orang menyerupai Yahudi dan Nasara. Hadis dari Imam Tirmizi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka setiap muslim dan muslimah yang ingin mendapatkan kenikmatan akhirat, maka dia harus menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, ya. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja." Siapa yang takut atau khawatir, hendaknya dia segera bergegas-gegas menyiapkan bekalnya. Wa man adlaja balagul manzil. Dan siapa yang bergegas-gegas, ya, menyiapkan bekalnya, dia akan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ala inna silatallah ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya Allah memiliki barang dagangan yang harganya sangat mahal. Ala inna silatallah al-jannah. Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah adalah surga. Surga itu harganya sangat mahal. Hadis dari Imam Tirmizi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada kesimpulan kita pada pengajian ini. Yang pertama adalah wajibnya kita menggunakan waktu kita untuk perkara-perkara yang bermanfaat, baik itu untuk masalah dunia ataupun akhirat. Asalkan bermanfaat maka itu dianjurkan. Yang kedua, anak Adam kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban mengenai waktu-waktu yang kita habiskan di dunia ini. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, banyak orang yang tertipu dan menghabiskan waktunya dan menyia-nyiakan waktunya serta lalai dalam menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah tausiah kita pada siang ini. Semoga bermanfaat. Nasru minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.